إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة المصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي وخصوصا الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشهري الماكي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأستاذنا خصوصا الشيخ مولانا حسن إلى جميع مشايخنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وبكرماتهم وبعلومهم. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aydan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adhaqahum ladzatal mahabbah wa atallahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladhi khuliqa min dhatihi wa minhu jami'al asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas. Terkhusus di sini ada Bapak Ustadz Eso dan juga Seksi Ketua Pembangunan Bapak Kosim beserta tim pembangunan dan seluruh para jajaran kepengurusan. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas senantiasa Allah panjangkan usianya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah berikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam memakmurkan rumahnya Allah, terutama yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita semuanya pada malam hari ini berada dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-23 tentang, yaitu hadis yang berkenaan tentang
syak bisyikki tamrah, ya setengah kurma, yang tentunya mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasul ini bisa menjadi peringatan bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita, sehingga bisa terdorong untuk melaksanakan amal yang banyak. Sebab al-ilmu min asyaddil bawa'ithil amal, bahwa pengetahuan ilmu itu adalah salah satu sebab yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan amal. Hadis yang ke-24, Ar-Rabi' wal 'ishruna, hadis yang ke-24 ini an Anas radhiyallahu taala an, diterima dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas, semoga Allah meridhoinya. Amin. Beliau berkata, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar kita, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Kata Nabi begini, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal akhlata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka, ridho. Ya, ridho itu bisa diartikan, terjemah langsungnya suka lah gitu ya. Suka, senang gitu kan. Saya ridho, artinya ya bisa diterjemahkan saya senang, saya suka kan gitu. Sesungguhnya Allah itu la yardo, sangat ridho, sangat suka, anil abdi, dari seorang hamba, ayyakulal akhlata, yang dimana si hamba tersebut memakan makanan al-aklah, memakan makanan al-ghadwah awil ashwah. Ya, al-aklah ini maknanya makanan, baik makanan di pagi hari maupun di sore hari. Fayahmadahu 'alaiha, maka ketika dia selesai memakan itu, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang telah dia makan. Alhamdulillah. Au yashrabas syarbata, dan Allah juga itu sesungguhnya sangat senang, sangat ridho, sangat suka kepada seorang hamba, dari orang hamba yang ketika ia minum asyarbah, meminum minuman, fayahmadahu 'alaiha, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang ia minum itu. Sangat sederhana ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, begitu sangat sederhana, dan mungkin bagi kita adalah satu amalan yang sangat mudah untuk dilaksanakan, yang menjadi penyebab bagaimana caranya agar Allah senang, ridho, suka sama kita. Mudah gak kira-kira tuh? Ya, membuat Allah senang, ridho sama kita itu, kita tinggal merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian memujinya. Gitu. Kita rasakan nikmat yang datang kepada kita, kemudian kita memujinya. Kita rasakan
Kita yakini bahwa nikmat itu adalah minallah, dari Allah, kemudian kita langsung sinyal kita, hati kita langsung kita kembalikan nikmat itu kepada Allah, dari Allah. Kita buktikan dengan apa? Alhamdulillah ya Allah, gitu. Segala puji bagi Allah. Maka qala ulama, berkata ulama, bahwa zikir yang baik itu adalah zikir, di antara zikir-zikir yang dapat menggumuruhkan hati kita ketika berzikir, di antara doa-doa yang dapat menggugahkan, membangkitkan hati kita, menggumuruhkan hati kita sehingga tumbuh rasa cinta, rasa syukur yang besar kepada Allah, itu adalah doa dan zikir yang doa zikir itu dikaitkan dengan nikmat-nikmat yang datang kepada kita. Itu begitu. Makanya setiap sholat kita ada zikirnya santai. Itu supaya bisa Bapak membayangkan nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita. Betul gak? Alhamdulillah. Itu supaya dirasakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya Allah. Ya, saya bisa melaksanakan sholat, saya bisa sujud lagi, saya bisa zikir. Engkau gerakkan hati saya, jiwa saya, tubuh saya untuk dapat tunduk di hadapan Engkau. Alhamdulillah. Gitu maksudnya. Jadi zikir doa yang bisa menggumuruhkan hati dan mendapat membangkitkan cinta kita, rasa syukur kita kepada Allah, adalah zikir dan doa yang kita kaitkan dengan nikmat-nikmat yang datang kepada kita. Begitu. Alhamdulillah. Ya kan? Ya bukan setelah sholat saja. Sholat kan disebut ada zikrul muqayyad, ada zikrul mutlak. Zikir muqayyad, zikir yang dibatasi, dikaitkan dengan waktu, tempat. Itu kalau bisa kita semua kaitkan dengan nikmat-nikmat Allah. Contoh saja, kita mau tidur nikmat gak tidur? Hah? Nikmat gak tidur? Saking nikmatnya di pengajian juga tidur, nikmat. Saking nikmatnya di pengajian tidur. Di pengajian tidur, lagi ngobrol tidur, gitu kan? Nikmat. Nah, bapak-bapak, kalau pengen tidur, ingat nikmat. Itu tuh tidur tuh nikmat. Sebelum bapak sebelum bapak tidur, bapak baringkan tubuh bapak di atas tempat tidur. Ingat Allah. Ingat Allah. Zikir dengan doa-doa yang, ya banyaklah hadis-hadis Nabi yang meriwayatkan tentang doa-doa Rasulullah SAW ketika pengen tidur bagaimana, kan begitu. Salah satunya doa yang sering Rasulullah panjatkan pada saat beliau berada ala firashihi, di atas tempat tidurnya. Apa yang Rasulullah baca? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, itu kan
itu kan salah satu doa dan zikir yang Rasulullah baca pada saat beliau mau tidur. Itu hafal gak kira-kira itu kita? Hah? Kagak. Yang hafal yang mana? Bismika. Oh, Bismika. Berarti masih sekelas TK lah gitu ya. Masya Allah. Atau kudu beda tuh, ditambah itu. Nih Pak, Allah tuh paling suka munajatnya seorang hamba tuh paling suka banget Allah tuh suka banget kalau kita tuh bisa bermunajat, ya, memuji Allah dengan bahasa-bahasa pujian yang indah. Itu Allah paling suka. Makanya kita banyak menjumpai hadis-hadis Nabi, ya, doa-doa Rasulullah itu dengan pujian-pujian kepada Allah dengan sangat indahnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, itu para ulama itu memuji, bermunajat kepada Allah itu dengan bahasa-bahasa sastra yang indah. Seperti Abu Nawas, lahilas tulil firdausi kan gitu ya. Wala aqwa 'alan naril jahim. Kan begitu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Jadi Abu Nawas diimpikan oleh sahabatnya, ya wali juga sahabat. Ditanya Abu Nawas, apa yang Allah perlakukan kepadamu setelah engkau meninggal? Allah mengampuniku. Disebabkan apa? Ya, apakah disebabkan ibadahmu? Agak, saya mah ibadahnya sedikit katanya. Disebabkan munajatku katanya. Munajat. Gitu. Jadi munajat itu kan bagian daripada bukti kerendahan diri kita kepada Allah, pengakuan diri kita sebagai hamba, budak, hamba Sang Khalik pencipta. Kita senang kan? Ya kan? Kalau ada anak yang dia mengaku bahwa dirinya adalah anak yang ingin dibimbing, dimanja, disayang, diperhatikan, kan begitu kan ya? Kita senang. Kita juga senang kalau ada seorang bawahan, kalau bapak-bapak di sini contohnya manajer atau apa, yang dia memposisikan diri sebagai seorang anak buah, karyawan. Senang nggak kita? Senang. Jangan kita bosnya, ini anak buah, belaganya kayak bos gitu kan? Kira-kira kesel apa nggak kita itu? Hah? Kesel kan? Ibaratnya kayak ya so akrab lah gitu kan sama manajer tuh gitu. Bos, gimana bos? Ayo bos gitu kan. Nggak senang bosnya juga. Jadi munajat itu adalah kita membuktikan melalui lisan kita akan kehinaan diri kita, akan rasa butuhnya kita kepada Allah, akan buktinya kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Sang Khalik. Jadi kudu banyak munajat, banyak doa, banyak zikir. Rasulullah aja begitu mau tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah. Apa tuh artinya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada, wa fawattu amri ilaika, aku pasrahkan ya Allah, serahkan segala urusanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku, seluruh jasmani dan rohaniku kepada engkau ya Allah. Bahasa Nabi itu. Kan itu kan munajat, betul gak? Itu, wah Masya Allah. Itu pujian yang indah, sastra yang indah sekali. Wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan. Ya,
Aku sandarkan punggungku ya Allah kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu raghbatan dengan berharap mendapatkan kebaikan darimu, warahbatan dan juga merasa cemas akan ancamanmu. Bahasa Rasulullah begitu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada Al-Qur'an yang engkau turunkan, kitab yang engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Itu kata Rasul. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi, ini siapa yang baca ini sebelum tidur, fa in mutta fi lailatik, kata Rasulullah, kalau engkau mati habis baca ini di malam itu, maka mutta alal fitrah, engkau mati dalam keadaan fitrah. Kalau engkau mati nih habis baca itu, mati malam itu lagi tidur, tau-taunya nggak bangun-bangun lagi. Ya kan banyak begitu. Ya kan? Kalau engkau mati dalam keadaan seperti itu, mutta alal fitrah, engkau mati dalam keadaan fitrah. Fitrah apa artinya? Masih. Fa in asbahta ajron. Kalau engkau bangun di pagi hari, maka engkau bangun dalam keadaan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum beramal, dia bangun tidur udah dapat pahala. Dan kalau baca itu tidur nikmat. Kemudian dia berzikir, berdoa dengan mengkaitkan zikir itu dengan nikmat. Itu luar biasa. Allah senang banget itu. Suka sekali. Makanya kan kemarin kata Syekh Abdul Qadir Jailani, masih ingat gak? Ma wasaltu, aku tidak ma wasaltu ilallah bi qiyamil lailin wa siyamin nahari, walakin wasaltu bil karam wa salamati sadri wan nida bidzulli wal iftiqar. Kan gitu. Aku nih bisa mencapai derajat wali, kekasih Allah, bukan karena sholat malamku, bukan karena puasa di siang hari, tapi karena kedermawananku, selamat hatiku dari penyakit-penyakit hati, wan nida'u bidzulli wal iftiqar, dan juga karena aku suka memanggil Allah, bermunajat kepada Allah dengan penuh kehinaan dan merasa butuh kepada Allah. Begitu. Jadi senang munajat gitu. Kalau kita kan lagi bengong di rumah nyanyi. Sungguh terpesona, begitu. Orang soleh mah lagi di rumah duduk munajat, zikir kepada Allah. Tafakur, kita mah malah nyanyi. Betul gak? Bari buka-buka Facebook, ngeliat kira-kira ada yang bisa jadi dibuat modus gak? Kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu zikir yang dapat menggumuruhkan hati itu begitu, Pak. Rasakan itu. Kalau kita ngerti artinya itu, mau tidur kita ngerti yang artinya itu, kita hafal, kita ngerti artinya. Ini jiwa ini, hati ini kayak digugahkan itu, kayak langsung tembus ke langit itu. Katanya. Coba. Allahumma aslamtu nafsi. Ikutin. Ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta
Hafal. Sekarang mah gampang, tinggal diulang nanti di Facebook, betul gak? Fungsinya direkam begini teh supaya kita bisa mengulang. Kalau seandainya bapak-bapak pengen tadi lupa nih, boleh di setel lagi, betul gak? Gitu, setel lagi. Ini saya liatin ditaruh di Facebook yang tayangannya cuma segitu-gitu aja. Ya, tuh gitu. Mau tidur baca itu. Nikmat, bangun tidur nikmat gak? Kaitkan lagi dengan zikir, dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pas lagi bangun tidur, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Bisa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkanku setelah kematianku. Tidur teh mati. Betul gak? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah ya tempat kembali akan dikembalikan. Kita ketika bangun tidur rasakan nikmat bangun tidur, memuji Allah. Itu Allah tuh senang banget, suka banget. Jadi bukan cuma makan minum aja, bukan cuma makan minum aja. Bapak-bapak ya habis dari WC, buang hajat, buang kotoran, keluar. Kira-kira buang kotoran itu nikmat gak? Nikmat gak? Nikmat, Pak. Ya Allah. Kalau Allah nggak menghendaki kita buang kotoran, bagaimana racun itu mengalir dalam tubuh kita? Betul gak? Nggak bisa kencing, nggak bisa buang air besar. Ya Allah. Jangankan itu, nggak bisa kentut aja kita. Pusing. Kok gue nggak kentut-kentut satu hari nih? Saya yang merasakan nikmatnya kentut itu luar biasa itu pada saat habis operasi. 5 hari nggak bisa kentut, dan kentut itu menjadi tanda agar saya bisa makan dan minum. Jadi kalau belum kentut nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi 5 hari nggak makan nggak minum, nggak punya pikiran yang namanya mikirin duit, kagak. Yang dipikirin kentut. Ini maksud saya supaya kita mikir nikmat luar biasa. Buang angin tuh nikmat, Pak. Pada saat hari yang kelima di siang hari, enggak gede, enggak gede. Alhamdulillah ya Allah. Nangis ya, Pak, nangis langsung. Minum. Air ya, dikasih air putih, itu juga nggak boleh banyak dulu. Dikasih air susu, nangis, kentut aja nangis. Alhamdulillah. Kentut. Jadi kita bangun tidur rasakan nikmat Allah, kemudian ya zikir itu dikaitkan dengan nikmat-nikmat Allah. Keluar WC, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit ya dari tubuhku. Adhaba 'anil adza wa afani, dan telah menyehatkanku. Ya, orang kalau udah keluar kotorannya sehat. Suka baca itu gak keluar WC? Kagak. Begini kali. Kagak. Gitu doang kali ya. Gitu. Yang ringan gitu aja coba. Itu menggugahkan hati, itu seperti itu. Gitu. Mau makan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaq wa qina adzab. Sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau tidur sama istri, baca itu tuh nikmat gak itu? Nikmat gak? Kok ragu-ragu?
Bro, jangan ngomong, Bro. Cicing. Belum tahu nikmat. Ingat itu nikmat Allah. Betul. Tuh gitu. Itu cara menggemuruhkan hati. Selain daripada zikir-zikir yang muqayyad, yang diatur dalam waktunya, seperti habis sholat rawatib zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, itu tuh dikaitkan dengan nikmat-nikmat. La ilaha illallah, la ilaha. Di situ tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan nikmat kecuali, tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali, tidak ada yang melindungi kecuali. Itu dikaitkan dengan itu. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali hanya, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali hanya. Jadi la ilaha illallahnya tuh enak begitu loh, gurih. La ilaha illallah, la ilaha. Ini mah kita la ilaha illallah lama banget, la ilaha. Kaitkan dengan nikmat. Belajar zikir itu ya dikaitkan dengan nikmat-nikmat Allah. Maka di situ akan tumbuh rasa cinta, gemuruh, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas, Pak, orang kalau udah nemu nikmatnya zikir itu sampai nangis, ada yang nangis gitu kan? Ya. Kalau kita sekalinya nangis ditagih hutang, belum bayar hutang. Ya, iya, sekalinya nangis dompet hilang, begitu. Bukan karena dosa, bukan karena ingat nikmat, bukan karena sekalinya nangis gara-gara nggak punya duit. Ya itu masih syukur juga kalau nangisnya kepada Allah gitu kan. Ya Allah, saya belum bisa bayar hutang. Masih mending lah itu kan masih mending deh. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Untuk supaya Allah ridho kepada kita, diantaranya apa? Habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat ngasih contoh dalam satu hadis yang diriwayatkan yaitu Sayyidina Anas juga, bahwa bagaimana minumnya Nabi. Karena Rasulullah SAW yatanaffasu fi syarab thalathan, wa yaqulu innahu arwa wa abra'a wa amra'a. Gitu. Kata Anas, adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW itu ketika beliau minum itu, beliau minum dengan 3 napas. Maksudnya 3 napas itu bukan napas di dalam gelas, bahkan itu menjadi makruh hukumnya. Tapi 3 napas itu adalah minum, blek, lepasin, napas dulu, blek, lepasin, napas dulu, blek, lepasin, napas dulu. Itu cara minumnya Rasulullah SAW. Bahkan di dalam tafsir seorang ulama yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika beliau mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat yang 152, ya, di mana ayat itu kan berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur kepada. Ini di dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi disebutkan, ya, dalam satu riwayat, sami'tu fi man sami'an habibi, ya, yaqulu ba'dus sholihin, berkata sebagian para ulama, para orang-orang soleh, sami'tu fi man sami'an habibi, aku pernah mendengar, ya, dari orang yang pernah mendengar langsung dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, sahabat Rasul, mendengar langsung bahwa Rasulullah SAW mengatakan, annaka idma aqbalta ala syurbil ma, ya, di mana-mana engkau ingin meminum air, ya, engkau pengen minum air nih, kata Nabi,
Maka ini dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Faqassamhu thalathan, ya. Faqassamhu thalathan. Maka bagilah dengan 3. Ini kan sesuai dengan hadis tadi, ya kan? Bagi dengan 3 nafas. Ya, jadi sesuai dengan hadis Rasul yang pertama tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, dibagi 3 nafas artinya. Nah, di situ awalu jur'ah qabla bismillah wa ashrabha thumma qul alhamdulillah. Sebelum minum baca bismillah. Sebelum tegukan yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim, teguk. Nah, setelah satu tegukan dilepas sebutkan alhamdulillah. Kemudian thumma wabda syurbal jur'ah tsaniyah qul bismillah wa ba'dal intiha alhamdulillah. Kemudian minum lagi, seteguk lagi yang kedua, tegukan yang kedua. Sebelum tegukan yang kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas lagi alhamdulillah. Kemudian minum lagi tegukan yang ketiga, tapi sebelumnya baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lepaskan alhamdulillah. Nah, ini disebutkan bahwa famadama hadil ma fi jawfik falam tuhaddithuka dzarratun min jasadika bi maksiatillah. Selama air itu masih ada dalam tubuhnya, maka tidak akan terbesit, terusik, terlintas di dalam hatinya walaupun sedikit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita minumnya pakai cara begitu tuh, ya, maka kita akan dilindungi oleh Allah, ya, jiwa kita, hati kita di dalam ingin durhaka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Nah, cara minumnya itu, ya. Jadi kalau kita tuh masih dalam hati kita masih sering dibisikin, ayo gini supaya bermaksiat, minumnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak sih, enggak. Cuman udah dibilang itu tadi lewat WA.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, sedikit lagi. Jadi sekali lagi sangat sederhana ya cara bagaimana Allah ridho kepada kita. Yaitu salah satunya adalah dengan mengingat nikmat Allah kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-69 kan di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah ini Rasulullah SAW sebutkan salah satu nikmat diantaranya adalah makan dan minum. Habis makan, fayahmadahu 'alaiha. Puji Allah. Habis minum, fayahmadahu 'alaiha. Puji Allah. Ucapkan alhamdulillah. Yahsulu aslu sunnah biqaulil hamdilillah. Cukup mencukupi kesunahan ketika seseorang hanya membaca alhamdulillah walaupun tidak sampai membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Ya. Tapi lebih bagus sih ya dibaca. Tapi artinya mencukupi. Apabila seseorang setelah makan dia hanya mengucapkan alhamdulillah, itu mencukupi di dalam menjalankan pasunahan. Di dalam wasayati fi babi adabi tu'an bi bayani akmalih. Bahkan akan datang nanti di bab adab hidangan, adab makan. Nanti ada di sini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang keberapa gitu. Ada adab-adaban makan. Ada di situ juga nanti dijelaskan qala Ibnu Malik. Berkata Syekh Ibnu Malik minas sunnati alla yarfa' sautahu bil hamdi. Alla yarfa' sautahu bil hamdi indal faragh minal akli idza lam yaghraq julasa'uhu kailan yakuna man'an lahum. Gitu. Jadi di antara daripada bagian sunnah itu adalah seseorang jangan mengeraskan suara mengucapkan alhamdulillah ketika dia selesai makan ya, di mana-mana orang-orang yang makan bersamanya belum selesai makan. Itu adabnya itu. Jadi kalau kita lagi makan bareng, bapak-bapak udah selesai makan, bapak-bapak jangan kenceng-kenceng ngucapin alhamdulillahnya. Apalagi bapak-bapak juga sebagai tuan rumahnya. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu orang yang makan tersebut. Man'an lahum. Akan merasa baper dia. Betul gak? Lagi makan bareng di rumahnya nih. Yang tuan rumah ngomong, udah selesai makan, alhamdulillah. Yang ini, gue pengen nambah, malu katanya. Makanya di antara adab-adaban makan bersama, terutama sahibul bait, ya, sahibut to'am yang punya makanan, kalau si tamu belum selesai makan, tuan rumah jangan makan, yang selesai dulu, walaupun dia hanya sebatas ngemil. Itu adabnya. Itu adabnya tuh. Lagi kumpul makan. Kalau yang saudara kita belum selesai makan, jangan ditinggal. Ini lagi makan. Yang lain udah pada selesai. Ustaz duluan Ustaz. Ustaznya belum selesai. Udah pada pulang. Ustaznya sendiri aja makan dia. Eta adabnya kemana? Ngerti gak? Orang keselak, gua seorang diri. Itu adab itu. Ya, walaupun hanya sebatas pura-puraan gitu kan, nyemil dikit.
nambah. Padahal dia mah dikit-dikit aja ya. Supaya apa itu? Ngasih supaya kenyang dulu tuh tamunya. Yang kita kalau udah selesai, lah tamunya kayak kagak enak. Itu diantar adabnya seperti itu sampai begitu, sampai seperti itu. Ya, akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan adab-adaban makan ya bersama dengan sahabat, dengan tamu dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu buat kita semuanya yang manfaat dunia akhirat bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.